Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang indikator asam basa. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi indikator asam basa. Indikator merupakan senyawa khusus, ya. Jadi bisa kita tuliskan indikator ini merupakan senyawa khusus yang akan ditambahkan dalam suatu sampel. Senyawa khusus yang ditambahkan ke dalam suatu sampel yang bertujuan untuk mengetahui kisaran pH. Nah, yang bertujuan untuk mengetahui kisaran pH atau derajat keasamannya dari suatu sampel tersebut. Untuk indikator ini nanti kita bedakan jadi dua jenis. Ada indikator alami dan indikator sintesis atau buatan. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke, pembahasan yang pertama di sini kita bahas terlebih dahulu untuk indikator alami. Jadi kalau indikator alami ini berarti dia berasal dari alam. Jadi yang akan kita gunakan adalah produk-produk alam, contohnya seperti ekstrak-ekstrak bunga, kemudian ada tumbuhan yang lain seperti kol merah, kunyit, ya. Nah, di sini sudah saya buat dalam bentuk tabel, ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa kita gunakan sebagai indikator asam basa. Di mana nanti indikator ini akan memberikan warna yang berbeda ketika suasana asam, basa maupun pada saat dia netral. Oke, contoh yang pertama di sini ada bunga sepatu, ya. Bunga sepatu ini akan berubah warna dalam larutan yang bersifat asam, berwarna merah, ya. Jadi bunga sepatu akan berubah warna menjadi merah. Nah, ketika dia dalam suasana asam, dalam larutan asam, bunga sepatu akan berubah warna menjadi warna hijau. Oke, berwarna hijau. Nah, sedangkan pada saat dia netral tidak berwarna. Tak berwarna. Ini indikator yang pertama, ya. Oke, indikator yang kedua, selain bunga sepatu, ini kita ganti dulu ya. Selain bunga sepatu, bisa kita gunakan juga kol merah. Nah, kol merah pada saat dia asam, warnanya akan berubah menjadi warna merah muda. Oke, merah muda, kol merah ya. Berwarna merah muda. Nah, pada saat suasana basah, berubah menjadi hijau. Hijau, dan untuk netral dia tak berwarna. Tidak berwarna. Oke, nah dan seterusnya. Nah, selain ini ada kol ungu, ya. Kol ungu ini dia akan berubah menjadi warna merah tua. Untuk suasana basah warna kuning dan tidak berwarna dan netral dia akan berwarna ungu. Nah, oke, inilah beberapa contoh indikator alami yang sering kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu sampel kita itu bersifat asam, basa, atau netral. Nah, jadi indikator alami ini terbatas, dia hanya bisa menentukan sifatnya asam atau basa. Dan juga tidak, tapi di sini dia tidak bisa menentukan pH-nya itu berapa kisarannya, atau apakah pH-nya 3, 5, atau 8. Nah, indikator alami ini tidak bisa. Oke, karena dia tidak bisa menentukan nilai pH-nya, maka adalah indikator yang dibuat. Ya, namanya itu indikator sintesis
indikator sintesis ini bisa berupa alat atau bisa berupa juga suatu larutan yang akan kita gunakan untuk menentukan atau melihat nilai pH dari suatu sampel tersebut. Oke, sekarang kita lihat indikator sintesis ya. Oke, yang kedua ada indikator sintesis atau indikator buatan. Yang pertama kita bahas dulu untuk jenis indikator yang namanya kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini kenapa dia dikatakan kertas lakmus? Karena bentuknya seperti kertas. Jadi nanti kertas lakmus ini ada dua warna. Ada warna biru dan warna merah ya. Yang pertama ada lakmus biru. Kemudian yang kedua ada lakmus merah. Nah, cara mengidentifikasi suatu senyawa menggunakan kertas lakmus. Nanti kertas lakmus ini akan kita celupkan ke dalam suatu sampel. Misalkan lakmus biru kita celupkan ke dalam sampel, kemudian dia berubah warna menjadi merah. Nah, artinya itu dia nanti bersifat asam. Kalau lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan dan berubah warna menjadi biru, berarti sifat larutan itu bersifat basa. Dan jika kita celupkan masing-masingnya tidak berubah warna, artinya nanti larutannya bersifat merah. Jadi dari sini bisa kita simpulkan untuk lakmus merah biru mengidentifikasi bahwa suatu larutan tersebut bersifat basa. Oke, kalau lakmus merah bersifat asam. Nah, sama di sini kertas lakmus juga terbatas, dia hanya bisa menentukan sifat dari suatu larutan itu asam atau basa. Dia tidak bisa menentukan pH-nya berapa. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke indikator universal. Indikator universal ini bisa menentukan nilai pH dari suatu larutan, kisarannya dari 0 sampai ke 14. Oke, kita lihat apa saja indikatornya. Oke, nah ini beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk menentukan kisaran suatu pH ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat di dalam tabel. Yang pertama ada timol biru. Timol biru di sini mempunyai trayek pH 1,2 sampai 2,8. Perubahan warnanya berwarna merah ketika pH-nya 1,2, berwarna kuning untuk 2,8. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke dari bromfenol biru sampai ke alrazin kuning ya. Jadi perubahan pH dan trayek pH-nya sudah bisa dilihat di dalam tabel. Untuk lebih jelas penggunaannya nanti bisa kita lihat di contoh soal ya. Oke, selain indikator universal, ada juga suatu alat yang biasa kita gunakan untuk mengukur pH, namanya adalah pH meter. Jadi ada alat namanya pH meter. Nah, jadi pH meter ini adalah suatu alat ya. Alat yang digunakan untuk mengukur pH. Alat untuk mengukur pH. Mengukur pH. Ya. Pada larutan dengan secara cepat. Pada larutan dengan cepat dan lebih akurat. Dengan cepat dan lebih akurat. Nah, jadi alatnya itu nanti langsung ada keluar di dalam layarnya. Dalam layar digitalnya akan keluar, misalkan kita celupkan alatnya ke dalam suatu larutan, nanti akan mengeluarkan nilai pH-nya berapa. Jadi lebih praktis ya. Ini dinamakan dengan pH meter. Oke, untuk lebih memahami tentang penggunaan indikator, coba kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, ada suatu data percobaan ya. Ada 3 buah larutan, air jeruk, deterjen, dan garam. Pada saat kita celupkan kertas lakmus merah ke dalam air jeruk, warna merah tetap berwarna merah, kemudian lakmus biru berubah menjadi warna merah. Nah, artinya air jeruk di sini bersifat asam karena dia memerahkan lakmus biru. Jadi, bisa kita simpulkan yang pertama bersifat asam.
Yang kedua, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, berarti dia membirukan lakmus merah, berarti bersifat basah. Nah, sedangkan garam, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, berarti dia tidak merubah warna kertas lakmus. Jadi bisa kita simpulkan, garam di sini bersifat netral. Oke, bisa difahami ya. Nah, nanti data ini, kertas lakmus ini bisa ada juga nanti sering kita gunakan dalam soal-soal hidrolisis, jadi perlu difahami lagi. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, contoh yang kedua, di sini ada suatu percobaan terhadap suatu sampel. Hasil analisisnya menggunakan metil jingga, ini Mj ya disingkat metil jingga, menghasilkan warna kuning, kemudian brom kesol hijau warna biru, brom timol biru atau BTB berwarna biru, PP berwarna dia tidak berwarna. Oke, sekarang pada saat kita menentukan kisaran pH-nya, coba kita gambarkan ke dalam bentuk garis bilangan. Oke, coba lihat garis bilangannya. Sekarang untuk metil jingga berwarna kuning. Metil jingga yang pertama warna kuning di ujung ya, kuning. Kuning ini pH-nya 4,4. Jadi 4,4 di sebelah kanan. Jadi kalau kita tulis di sini ada 4,4. Nah, arah garisnya kita tarik ke kanan. Oke, ini yang untuk uji coba metil jingga. Oke, yang kedua BKH atau brom kesol hijau berwarna biru. Biru di ujung juga ya, sebelah kanannya, berarti kita ambil yang ke kanan. Kalau nanti yang ke kiri, berarti kita tarik garis ke kiri. Nah, 5,4 ini kan di atas 4,4. Jadi kita ambil ke atasnya, ke kanan ya. 5,4. Oke, 5,4 ini kita tarik juga garisnya ke kanan. Oke, ini untuk yang BKH atau brom kesol hijau. Kemudian yang ketiga, brom timol biru berwarna biru. Oke, biru juga ke kanan ya 7,6. 7,6 itu di sebelah kanannya 5,4. 7,6. Tarik garis ke kanan juga. Nah, ini untuk yang BTB atau brom timol biru. Selanjutnya, analisis yang keempat menggunakan penolpetalin. Penolpetalin menghasilkan tak berwarna. Tak berwarna ini singkat di T ya, dalam tabelnya T. Nah, tak berwarna di sini pH-nya 8,3. 8,3 berada di sebelah kiri, ya kan, dalam tabel. 8,3, tapi dalam garis bilangan ini di sebelah kanan 7,6. Oke, kira-kira di sini 8,3. Nah, kita tarik garis kemana? Tarik garis ke kiri. Oke, ini untuk indikator penolpetalin. Nah, menentukan nilai pH-nya, carilah daerah yang paling banyak dilewati garis. Ini kan areanya 1, 2, 3, 4. Yang lainnya itu cuman berapa garis? 3 garis. Ada yang 3, ada yang 2 ya. Nah, jadi kisaran pH-nya ini. Jadi kalau kita tuliskan, kisaran pH-nya adalah pH lebih besar dari 7,6 kurang dari 8,3. Oke ya. Oke, sekian video pembahasan tentang indikator asam basa. Ya, untuk pembahasan soal-soalnya nanti bisa dilihat digabung di soal-soal untuk perhitungan asam basa yang selanjutnya. Jadi, perlu difahami juga untuk materi indikator asam basa ini ya. Sekian video pembahasannya, semoga video pembahasan indikator asam basa ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.